ada kendala agar dikasih tahu saya secepatnya ya. Jadi kita lihat ya dari slide pertama, Pancasila dan Dasar Negara, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu bisa kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di paragraf keempat. Ya. Lalu kita lihat bahwa perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pemerintah berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan pemerintahan ya, dan dalam menyelenggarakan negara. Nah, untuk mendirikan suatu negara itu perlu dasar, sehingga Indonesia dalam prosesnya itu melahirkan atau menghasilkan yang namanya Pancasila ya, sesuai dengan nilai, kondisi, keadaan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat sumber historis atau sejarah ya, lalu sosiologis atau kemasyarakatan, dan politis atau politik Pancasila ya sebagai dasar negara. Pertama, sumber historis atau sumber sejarah. Bisa kita lihat misalnya tentang sejarah masyarakat Nusantara ya. Awalnya berbagai kerajaan yang hidup di tanah yang namanya Indonesia yang saat ini. Sebelum Indonesia ini dikenal dengan Hindia Belanda karena dijajah negara Belanda ya. Lalu Nusantara ini Indonesia ini sebagai suatu tanah yang kaya ya, terutama rempah-rempah misalnya. Indonesia ini diapit oleh dua benua dengan beriklim tropis, menjadikan Indonesia itu sebagai negara, tanah wilayah yang subur ya. Lalu masyarakat hidup rukun, namun mulai masuk bangsa Eropa yang awalnya itu melalui perdagangan ya. Sebelum Belanda itu ada Portugis, ada Inggris, tapi ada kesepakatan mereka dalam hal wilayah-wilayah yang menjadi perdagangan, ada kesepakatan di antara mereka ya, sehingga Indonesia itu diserahkan kepada Belanda. Saat itu adalah VOC. Kalau kita lihat dari sumber sosiologis itu ada philosophical consensus atau konsensus filsafat atau kesepakatan, artinya bahwa Pancasila ini memenuhi sistem filsafat ya. Nanti ada bab tersendiri, bab yang membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada political consensus atau kesepakatan politik. Jadi Pancasila ini menjadikan dalam suatu negara itu adalah kesepakatan politik yang tertinggi dan kesepakatan politik yang akan membentuk negara Indonesia. Jadi sebelum Indonesia itu dibentuk sudah ada kesepakatan ya bagi bangsa Indonesia. Sumber politisnya, Indonesia ini negara yang religius ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang Indonesia itu adalah orang beragama. Agama mengajarkan kebaikan ya. Sehingga orang-orang Indonesia ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang beragama. Indonesia tidak mengakui orang tidak beragama ya. Indonesia adalah bangsa yang beragama dan religius. Lalu Indonesia ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, bangsa yang baik ya. Di mana Indonesia ini kemanusiaan, misalnya Indonesia tidak memihak blok barat atau blok timur dalam perang dingin, karena itu potensi perang ya, yang tentu akan merugikan umat manusia. Yang perang dunia 1, perang dunia 2,
dan Indonesia sebagai salah satu inisiator dari negara-negara Asia Afrika ya, jadi aktif di sana. Indonesia pernah sering membantu negara-negara lain. Tahun berapa itu ya, Indonesia pernah membantu negara Afrika dalam hal pangan. Jadi saat itu Presiden Soeharto itu mendapat penghargaan dari PBB ya. Indonesia juga kalau kita lihat adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Kita lihat sejarahnya ya, bangsa yang dewasa karena mengalami proses panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, nenek moyang kita ya, sehingga persatuan itu sangat perlu, itu disadari oleh bangsa Indonesia ya. Lalu Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah. Nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan cara bermusyawarah. Misalnya dalam hal anak berkelahi, kalau sekarang ini biasanya langsung dilaporkan ke polisi. Kalau dulu biasanya dalam tradisi yang ada itu tidak ya, diselesaikan dengan musyawarah, lalu memberi istilah dikenal dalam masyarakat setempat sehingga menjadi saudara. Itu yang biasanya terjadi ya di dan musyawarah, sehingga bukannya jadi musuh tapi sampai besar jadi saudara. Awalnya misalnya berkelahi misalnya, itu yang ada ya di adat salah satu contoh kecil. Lalu sumber politis Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia ada di sila kelima. Tujuan bangsa Indonesia salah satu dari tujuan bangsa Indonesia itu bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika dan tantangan sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ini sebagai proses ya, proses dalam proses waktu dalam tahun 45 hingga saat ini 2021 ya. Jadi eksistensi negara Indonesia itu tetap bertahan melalui Pancasila ini ya. Kita lihat Indonesia adalah negara yang beragam, yang terdiri dari berbagai pulau, negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Tapi Indonesia masih tetap negara yang eksis hingga saat ini dan ke depan dalam proses globalisasi, apalagi tentang ke depan tuh dalam era global itu semakin sengit ya. Lalu pembangunan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, pembangunan waktunya maaf Pak. Maaf Bapak mute. aduh, banyak kendala ya. Baiklah, saya lagi. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Kita stop dulu. Nah.
Ini suara saya apa terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Tadi saya sampai di sini ya. Saya jelaskan. Kita di sini ya. Jadi Pancasila ini itu di paragraf keempat ya. Dasar negara. Lalu mengapa perlunya Pancasila sebagai dasar negara ya? Suatu negara itu merdeka, negara didirikan itu harus ada dasar. Nah, Indonesia itu ada Pancasila ya. Jadi pemerintah itu harus berpedoman pada nilai Pancasila. Tidak hanya pemerintah tapi juga penyelenggara negara ya. Sumber historis sosiologis saya ini aja. Sumber historis sosiologis dan politis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sumber historis kita bisa lihat sejarah masyarakat Nusantara ya. Sumber sosiologisnya kita lihat konsensus filsafat dan political konsensus. Ya. Sejarah masyarakat Nusantara kita bisa lihat bagaimana ya dari awal sebelumnya di Indonesia, lalu Hindia Belanda, lalu sebelumnya itu adalah Nusantara ya. Lalu ada kerajaan, sejarah masyarakat Nusantara itu bisa kita lihat ya. Sumber sosiologis itu konsensus filsafat, kesepakatan ya dalam hal pemikir, dalam hal berpikir, Pancasila itu tepat untuk bangsa Indonesia. Nanti ada pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Lalu bahwa Pancasila ini merupakan kesepakatan politik tertinggi bangsa Indonesia, bahkan sebelum Indonesia ini menjadi negara, itu kesepakatan politik itu sudah dirancang, sudah diberikan dan menjadi kesepakatan bangsa Indonesia ya. Nah, sumber politis juga Indonesia merupakan bangsa yang religius, sebagai bangsa yang memiliki agama ya. Semua orang Indonesia adalah orang yang beragama. Agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan ya. Sehingga Indonesia ini adalah bangsa yang baik. Indonesia adalah bangsa ya yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dalam hal politik luar negeri juga, misalnya Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur karena itu potensi perang. Kita lihat perang dunia 1, perang dunia 2 yang merugikan umat manusia itu sendiri ya. Tidak hanya itu, kalau kita lihat orang-orang kaya itu orang-orang yang Mohon maaf, Pak. Bapak di-mute. Ke-mute lagi, Pak. berarti otomatis ini saya tidak ini ya. Ini sudah saya aktifkan tapi otomatis dia. Baik, saya lanjutkan saja ya. Tolong diingatkan kalau suaranya terputus kembali ya. Nah, kalau sekarang terdengar nggak suara saya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, baik. Kalau suaranya terputus, ingatkan ya. Sampai di mana terdengar suara yang terakhir? Yang religi kemanusiaan? Kemanusiaan, Pak, yang blok timur dengan blok barat. Ya, baik.
Indonesia adalah bangsa yang bersatu ya, karena sejarah kita adalah bangsa yang banyak mengalami penjajahan dari bangsa lain ya. Jadi menjadikan Indonesia ini bangsa yang dewasa ya. Kita banyak sekali mengalami ujian sebagai bangsa ya, sehingga itu menyadarkan bahwa Indonesia itu harus bersatu. Sudah itu Indonesia bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah. Jadi nenek moyang kita itu dalam menyelesaikan suatu masalah itu biasa sudah menggunakan musyawarah. Dan contoh kecil ketika anaknya berkelahi itu diselesaikan musyawarah sehingga dua orang ini menjadi saudara hingga besar ya. Salah satu contoh kecil ya dalam nilai-nilai musyawarah. Demikian juga misalnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan suku-suku bangsa Indonesia itu mengedepankan nilai-nilai musyawarah. Lalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan Indonesia ya. Seluruh ya, tidak pilih-pilih ya. Nah, dinamika dan tantangan. Jadi Pancasila ini sehingga saat ini ketika 45 itu sebagai proses mampu mempertahankan eksistensi. Demikian juga ke depan harapannya ya. Maka generasi muda itu yang bagaimana Indonesia ini menjadi eksis. Di tengah saat ini tantangan yang semakin berat ya. Apalagi di era global saat ini. Apalagi pasca COVID-19 yang sistem mungkin perubahan peradaban akan mengalami perubahan di era global ya. Nah, pembangunan juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh pembangunan sendiri ya. Pembangunan korupsi itu sama dengan mencuri. Agama melarang yang namanya mencuri. Indonesia adalah negara yang beragama ya. Dari ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa? Ada kendala lagi suara saya ya? Tidak ada, Pak. Enggak, Pak. Ada, Pak. Lalu Pancasila sebagai dasar ya dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, desa dan strukturnya. Lembaga negara, DPR, MPR, lembaga negara pembantu, komisi Komnas HAM, KPU harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dia di paragraf keempat. Lalu Pancasila ini logis, masuk ya. Tidak ada tidak logis nilai-nilainya, itu nilai-nilai yang kebaikan. Lalu memenuhi kriteria objektif ilmiah, nanti itu ada pembahasan pada Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Lalu kita lihat ini bangsa Indonesia perlunya bersatu. Ini terdengar tidak suaranya? Dengar, Pak. Kita lihat ya, mengapa bangsa ini harus bersatu. Baik. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Tolong kalau suaranya termute lagi, kasih tahu saya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Sunda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri di atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka.
Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke Istana Para Raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman utara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hagen, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Pieterbourg. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan Belanda, VOC melakukan berbagai langkah untuk menundukkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil ditundukkan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya, Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan keseraman kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Apa masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kita jangan perlunya Pak. Indonesia Belajar Persatuan ya. Kita lanjut lagi pada Pancasila dalam konteks kenegaraan ya.
Jadi kalau nanti suara saya tidak terdengar, tolong kasih tahu. Sehingga Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia artinya bahwa dalam menyusun ketatanegaraan, menyusun negara itu kita melihat Pancasila ya, bahwa Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu menjadi tertib hukum, sumber dari segala sumber hukum. Jadi konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sumber dari segala sumber hukum ya. Artinya ada aturan-aturan lain itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ya. Nah, Pancasila itu ada di pembukaan. Jadi Pancasila itu sebagai nilai ya. Nilai yang mendasari adanya tata tertib hukum di Indonesia. Jadi kedudukan pembukaan ya Undang-Undang Dasar itu menjadi dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memasukkan dirinya ke dalam sebagai ketentuan hukum yang tertinggi ya. Dan termasuk batang tubuh ya. Sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi hukum dasar ya. Jadi hukum baik yang tertulis Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis atau konvensi ataupun peraturan-peraturan tidak tertulis, misalnya hukum adat itu tidak tertulis atau hukum kebiasaan itu tidak tertulis misalnya ya. Nah itu juga pada Pancasila dan tubuh ya atau pasal-pasal di Undang-Undang Dasar ya, selaras jadi aturannya. Lanjut lagi. Di pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai kaidah negara yang paling dasar. Nah, dari segi proses terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu tersendiri, dari proses terbentuknya mulai dari sidang PPKI, sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar, lalu pada tahun 1999 mengalami perubahan, tetapi dengan catatan bahwa pada perubahan tahun 1999 itu tidak merubah pembukaan, hanya merubah pasal-pasal saja ya pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Jadi pembukaan tidak mengalami perubahan. Langsung saja ya. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal ya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus itu sangat berkaitan. Jadi di mana tanggal 17 Agustus itu adalah deklarasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus disahkanlah konstitusi atau Undang-Undang Dasar sehingga berlaku Undang-Undang Dasar 45 dan proses-prosesnya pernah berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, pernah berlaku Undang-Undang Dasar sementara, dan pada tahun 1999 berlaku Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Ya itulah yang kita pakai sekarang ya. Hukum dasar tertulis itu ada Undang-Undang Dasar, namun Indonesia itu menggunakan hukum dasar tertulis lebih banyak ya. Kalaupun ada kebiasaan itu biasanya hukum-hukum adat ya, kebiasaan. Tapi kita adalah negara yang dengan sistem hukum tertulis, karena undang-undang kan semuanya ada undang-undang ya, berdasarkan undang-undang dasar kita tertulis, undang-undang tertulis ya. Jadi kita sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia itu adalah sistem hukum yang sifatnya tertulis. Ada juga negara yang tidak tertulis, contoh Inggris. Inggris itu konstitusinya tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Inggris. Tapi kita ini karena kita pernah dijajah Belanda dijajah Perancis, nah Perancis sistem hukumnya sistem hukum tertulis dan masih mewarisi itu ya. Jadi sistem hukum dunianya ada dua yang lebih dominan. Sistem hukum Eropa kontinental itu civil law tertulis ya, dan hukum Anglo-Saxon. Itu negara-negara yang dijajah Inggris biasanya Anglo-Saxon dia biasanya ya. Itu kebiasaan.
Nah, bagaimana struktur pemerintahan Indonesia? Pertama, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum ya, atau Reh-Stat. Reh itu hukum, Stat itu adalah negara, jadi negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasar pada hukum ya. Lalu sistem konstitusional, kita ada konstitusi. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi. Apa itu konstitusi Indonesia? Yaitu Undang-Undang Dasar. Kekuasaan negara yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Karena sejarah Indonesia berdiri ini adalah hasil perjuangan dari rakyat Indonesia. Melalui perjuangan bambu runcing, hasil Indonesia bisa merdeka ya. Jadi kedua itu ada di tangan rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena itu adalah sistem parlementer. Nah, Indonesia ini sistem presidensil. Jadi dia tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kalau menteri ialah pembantu presiden. Dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Jadi kita ada sistem, contoh Malaysia itu dia parlementer. Nah, kalau Indonesia presidensil ya. Ini nanti kalau Anda jadi menteri, tanggung jawab ke presiden, bukan ke DPR ya. Nah, kekuasaan kepala negara tak terbatas ya. Jadi kita tidak mengakui yang tak terbatas itu. Jadi makna tak terbatas itu adalah terbatas maknanya ya. Tidak, karena tak kan di blok itu. Di terbalik katanya. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Artinya terbatas kekuasaannya ya, tidak sebagai negara otoriter. Kalau tak terbatas itu contoh misalnya Korea Utara. Nah, presidennya itu penuh kekuasaannya ya. Kalau kita terbatas, tak terbatas. Artinya bisa Anda maknakan sendiri ya. Karena tak terbatasnya itu di blok. Negara Indonesia adalah negara hukum ya. Negara hukum berdasarkan Pancasila ya. Bukan berdasarkan kekuasaan. Jadi kalau pejabat kekuasaan, dia semena-mena tidak boleh karena ada aturan ya. Lalu dia merendahkan manusia tidak boleh ya. Karena ada sila kedua. Ada sila ke-1. Kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan daerah, pemilihan umum, wilayah negara, dan mengakui adanya hak asasi manusia. Ya. Tapi hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada hak asasi manusia yang bebas di luar nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak diakui ya. Kita hak asasi manusia yang berdasarkan pada Pancasila ya. Ini berbeda dengan hak asasi manusia yang dipahami negara-negara yang lebih bebas, yang bebas sebebas-bebasnya. Kita bagi negara yang berketuhanan. Nah, hak asasi manusia itu bisa dilihat di pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J ya. Undang-Undang Dasar 45 bisa dibaca ya. Nah, lembaga Pancasila dan Ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang disebut di Undang-Undang Dasar itu ada MPR, ada DPR, ada Presiden, ada DPD, ada BPK, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, ada KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Ini lembaga-lembaga ketatanegaraan Indonesia. Lalu hak asasi manusia menurut Pasal 45 itu di pasal 28 ya. Jadi hak asasi manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Lalu kemerdekaan Indonesia, kita lihat Pancasila dalam sistem kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kita tayang lagi. Kita lihat negara nama Indonesia ini ya. Jadi bisa Anda baca nanti istilah nama Indonesia. Sampai sini apa terdengar ya? Apa suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, kita lihat ya. Terdengar, Pak. Baik, kita lihat lagi ya. Ini ada Indonesia karena kita membahas tentang ini, membahas tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita lihat penamaan Indonesia ya. Lihat.
Terdengar tidak suaranya? Terdengar, Pak. Ini bisa dibaca Terdengar, ya Pak. tentang penamaan Indonesia ya. Ini adalah rumah-rumah adat. Nah, ini bisa dibaca tentang Indonesia. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku hilang dari kalbu.
Pak masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, Masih, baik. Pak. Kita stop dulu share screen-nya. Jadi pembahasan kita ya ada dua, itu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ya. Saya kira pertemuan kita pada hari ini sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan pekan selanjutnya ya. Saya demikian ya. Saya baca dulu ada pesan-pesan di sini. Wah, banyak sekali ya. Oke, saya baca pesan-pesannya dulu. Intinya sepertinya tidak bisa on cam ya, karena ada beberapa kendala, misalnya perangkat, jaringan juga kendalanya ya. Baik, kalau begitu bisa dipahami pesan-pesannya ini ya. Kamera. Ya, kendalanya ini kalau saya lihat itu perangkat dan jaringan. Baik ya. Saya kira demikian saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.